Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Mukarim. Saya dari kelas P3F dan pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem keamanan komputer untuk mata kuliah pengantar ilmu komputer. Selanjutnya kita masuk ke pokok-pokok pembahasannya. Yang pertama itu keamanan komputer, yang kedua jenis serangan, yang ketiga keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data, yang keempat yaitu langkah-langkah keamanan komputer, yang kelima yaitu mencegah terjadinya serangan pada komputer, yang keenam tips keamanan sistem, yang ketujuh kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah keamanan komputer. Pengertian sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari resiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh firmware atau manusia. Dan jika ketiga kata ini dirangkai, maka akan memiliki arti suatu sistem yang mengkoordinasi komputer terhindar dari berbagai resiko. Keamanan komputer menjadi penting karena ini terkait pada privasi, integrity, authentication, confidential, dan availability. Beberapa ancaman keamanan komputer adalah virus, worm, trojan, spam, dan lain-lain. Masing-masingnya memiliki cara untuk mencuri data bahkan merusak sistem komputer yang ada. Ancaman bagi keamanan sistem komputer ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Namun kita dapat meminimalisasi hal ini dengan menggunakan software keamanan sistem antara lain seperti antivirus, anti-spam, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer yang terus terjadi. Yang pertama, meningkatnya pengguna komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Yang ketiga, banyak software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Yang keempat, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang kelima, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara SDM-nya terbatas. Yang keenam, kurangnya hukum mengatur kejahatan komputer. Yang ketujuh, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Yang kedelapan, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Dan yang terakhir yaitu adalah banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bug. Selanjutnya itu adalah macam-macam keamanan sistem. Yang pertama adalah keamanan eksternal atau external security. Berkaitan dengan pengamanan yang fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah keamanan interface pemakai atau user interface security, yaitu yang berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang terakhir yaitu adalah keamanan internal atau internal security, berkaitan dengan pengamanan yang beragam kendali dan yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integrasi program. Selanjutnya itu adalah masa-masa penting pada keamanan. Yang pertama adalah kehilangan data atau data loss yang disebabkan karena yang pertama bencana, contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, tikus, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, contohnya ketidakberfungsinya proses disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan komunikasi, kesalahan program atau bugs. Dan yang ketiga yaitu adalah kesalahan atau kelalaian manusia, contohnya kesalahan pemasukan data atau memasang tape disk yang salah atau kehilangan disk atau tape. Yang kedua adalah penyusup atau intruder, yaitu adalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyusup pasif dan aktif. Penyusup aktif yaitu adalah yang membaca data yang tidak terorganisasi, dan sedangkan penyusup aktif adalah yang mengubah data dan tidak terotorisasi. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis serangan. Jenis-jenis kejahatan atau serangan yang bisa terjadi dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama keamanan fisik. Keamanan yang berfungsi dengan fisik seperti keamanan ruang, server, peralatan penunjang sistem, distribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Yang kedua yaitu keamanan yang berhubungan dengan manusia, yaitu manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu adalah keamanan yang berhubungan dengan data.
yaitu kelemahan program dalam menangani data. Sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirimkan virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Yang terakhir yaitu adalah keamanan yang berhubungan dengan operasi, yaitu yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah 5 aspek keamanan komputer. Yang pertama adalah confidentiality, yaitu kerahasiaan di dalam sudut pandang keamanan adalah menunjukkan bahwa tidak satupun ada data tertulis yang berpihak. Yang kedua yaitu integrity, yaitu keutuhan yang berkaitan dengan konsistensi informasi yang terdapat pada data yang ada dan pada jaringan komputer. Yang ketiga yaitu adalah authentication, yaitu keaslian layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau pengguna autentikasi atau eternity authentication, atau maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan atau data origin authentication. Yang keempat yaitu adalah non-repudiation, yaitu tidak adanya penyangkalan yang berkaitan dengan menjaga pengguna atau pemilik data yang tidak dapat menyangkal telah mengakses atau menggunakan data sehingga sistem mengetahui siapa yang bertanggung jawab apa yang telah terjadi pada data tersebut. Dan yang kelima itu adalah availability. Availability ini memiliki 4 buah aspek, yaitu yang pertama interruption, yaitu melumpuhkan layanan atau server sehingga sistem menjadi rusak. Yang kedua adalah interruption, yaitu tujuannya untuk mendapatkan informasi yang sifatnya pribadi dan tidak boleh dibaca oleh orang lain tanpa izin pemilik data. Yang ketiga yaitu modification, yaitu tujuannya tidak hanya untuk melupakan layanan, tapi juga memodifikasi data atau informasi yang dikirim sebelum data tersebut sampai di tujuannya. Dan yang keempat adalah fabrication, yaitu serangan ini dilakukan dengan menyisipkan objek-objek palsu ke dalam sistem. Selanjutnya itu adalah keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Selanjutnya yaitu adalah ancaman keamanan data, yaitu yang pertama yaitu kebocoran yaitu atau leaking, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua yaitu tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Yang ketiga adalah perusakan atau vandalism, yaitu adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusak tersebut. Selanjutnya itu adalah metode dalam melakukan penyerangan untuk mendapatkan informasi tersebut. Ada beberapa metode yang dilakukan, diantaranya yang pertama adalah IFS dropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan atau informasi tanpa seizin orang yang berhak menerima informasi tersebut. Yang kedua, mass querying, yaitu mengirim atau menerima informasi menggunakan identitas lain tanpa seizin dari orang yang berhak menerima informasi tersebut. Yang ketiga, message tampering, yaitu menangkap informasi dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat adalah replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima adalah denial of service, yaitu membanjiri saluran dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengakses pemakai lain. Selanjutnya yaitu adalah ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer. Yang pertama yaitu virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggunakan dirinya. Suatu program dapat disebut sebagai suatu virus apabila memenuhi minimal 5 karakter berikut ini, yaitu yang pertama, kemampuan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu file. Yang ketiga, kemampuan untuk menggandakan diri dan menularkan diri. Yang keempat yaitu kemampuan melakukan manipulasi. Yang kelima yaitu kemampuan untuk menyembunyikan diri. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah email virus, yaitu tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka maka akan menginfeksi komputer. Program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Secara otomatis virus akan mengcopy dirinya sendiri dan mengirim email ke daftar akun email. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu adalah internet worms, atau worm adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer.
Yang keempat yaitu adalah spam. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadikan sampah mail atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Yang kelima yaitu adalah Trojan horse, yaitu Trojan adalah program tersembunyi dalam suatu aplikasi yang tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game software, update program, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Yang ketujuh yaitu adalah serangan brute force. Yaitu serangan brute force adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Selanjutnya yaitu yang kedelapannya adalah sniffing, yaitu pembacaan data yang bukan bertujuannya. Ini dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang digunakan adalah Network Monitor dari Disney Corporation, yaitu program ini yang merupakan versi trial yang berumur 10 hari. Selanjutnya itu adalah spoofing, yaitu teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Yang ke-10 yaitu finger exploit, yaitu awal penggunaan finger exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Yang ke-11 yaitu adalah brute force. Brute force adalah suatu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password, atau brute force adalah salah satu bagian dari password guessing. Hanya saja yang berbeda adalah yang dipakai dalam brute force, yaitu lebih singkat daripada password guessing. Selanjutnya yang ke-12 yaitu adalah password cracking. Password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berbeda di dalam sistem. Dengan anggapan bahwa attacker telah masuk ke dalam sistem, ia bisa saja mengubah kekuasaannya di dalam sistem dengan cara mengcrack password file menggunakan metode brute force dictionary attack, atau mencocokkan kata-kata yang berada dalam kamus dengan kata-kata yang dienkripsi dalam file password. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama yaitu adalah aset, yaitu perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua yaitu adalah analisis resiko, yaitu identifikasi akan resiko yang mungkin terjadi pada sebuah event yang kompetensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Yang ketiga yaitu adalah perlindungan, yaitu adalah pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komplain baik PC ataupun yang terkoneksi dengan jaringan. Yang keempat yaitu adalah alat, yaitu tool yang digunakan pada PC yang memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Yang kelima adalah prioritas, yaitu adalah perlindungan PC secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu adalah mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yaitu yang pertama adalah desain sistem. Itu desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Yang kedua adalah aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga itu adalah manajemen. Pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Yang keempat yaitu adalah manusia atau administrator, yaitu manusia adalah suatu faktor yang sangat penting tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Selanjutnya adalah autentifikasi pemakai atau user authentication adalah identifikasi pemakai ketika login. Cara yang pertama yaitu untuk sesuatu yang diketahui memakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan lain-lain. Untuk password, pemakai memiliki satu kata kode atau mengingatnya dengan mengetikkannya saat mengakses sistem komputer. Saat diketikkan tidak akan terlihat di layar kecuali misalnya tanda. Yang kedua adalah upaya pengamanan proteksi password. Yang pertama adalah salting, yaitu menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Yang kedua yaitu adalah one time password, yaitu pemakai harus mengganti password secara teratur, misalnya pemakai mendapat satu buku daftar password. Yang ketiga yaitu adalah satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban sehingga pada saat login komputer memiliki salah satu dari pertanyaan secara acak dan menanyakan ke pemakai dan memeriksa jawaban yang diberikan.
Yang keempat yaitu tantangan tanggapan atau challenge respon. Pemakai diberikan kebebasan memilih satu algoritma, misalnya kali 3 ketika login komputer menuliskan di layar angka 3. Maka pemakai harus mengetikkan angka 27. Yang kelima yaitu suatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge atau kartu identitas atau kunci barcode KTM atau ATM. Yang keenam yaitu adalah sesuatu yang mengenai atau merupakan ciri pemakai yang disebut biometrik, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah untuk memperkecil peluang penembusan keamanan sistem komputer harus diberikan pembatasan. Misalnya, yang pertama, pembatasan login misalnya pada terminal tertentu pada waktu dan hari tertentu. Yang kedua yaitu adalah pembatasan dengan callback, yaitu login dapat dilakukan oleh siapapun bila telah sukses. Sistem memutuskan koneksi dan mengambil nomor telepon yang disepakati. Penyusup tidak dapat menghubungi lewat sembarang saluran telepon, tapi hanya pada saluran telepon yang tertentu. Yang ketiga itu adalah pembatasan jumlah usaha login, atau misalnya dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahukan ke administrator. Selanjutnya itu adalah tips keamanan sistem atau terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Yang pertama, gunakan software antivirus. Yang kedua, blok file yang sering mengandung virus. Yang ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Yang keempat, pastikan semua program terinverifikasi dan oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Yang kelima, mendaftarkan ke layanan alternate email. Yang keenam, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Yang ketujuh, up to date dengan software patch. Yang kedelapan, backup data secara reguler. Yang kesembilan, hindari booting dari floppy disk. Yang ke-10, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Selanjutnya itu adalah kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, jangan download executables, file atau dokumen secara langsung dari internet. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Yang ketiga, jangan install game atau screen server yang bukan asli dari OS. Yang keempat, kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Yang kelima, simpan file dokumen dalam format RTF atau rich text format, bukan dokumen. Yang keenam yaitu selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Yang ketujuh yaitu teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. Yang kedelapan, kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.